Endra, seorang pria berusia pertengahan 20-an, baru saja kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studinya di luar negeri. Ia diterima di sebuah perusahaan investasi di ibu kota, di mana ia bekerja di bawah pimpinan Pak Randi, seorang manajer proyek yang berusia awal 30-an. Awalnya, Endra mengira Pak Randi adalah seorang gay karena gayanya yang lembut dan anggun. Namun, Pak Randi ternyata sudah menikah dan memiliki istri yang cantik dan anggun bernama Jia. Suatu hari, Pak Randi mengajak Endra makan malam di rumahnya. Dan di sana, Endra bertemu dengan Jihan. Jihan, yang ternyata perokok berat, mengajak Endra menonton di ruang keluarga. Selama menonton, Jihan terus menggoda Endra, membuat Endra merasa gelisah dan tertekan. Jihan kemudian memberikan stempel Endra, dan mereka berstempel dengan penuh nafsu. Setelah menonton film, Jihan mengajak Endra ke kamar tidur utama. Di sana, Jihan memberikan Endra set lingerie hitam, dan memintanya untuk memakainya. Endra, yang awalnya gugup, akhirnya setuju dan mengenakan lingerie tersebut. Jihan kemudian menyentuh postur Endra dengan lembut. Endra merasakan gelombang antin yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia merasakan anunya semakin dan keras, menuntut perhatian. Jihan kemudian mengajak Endra ke tempat tidur, dan mereka mulai perjalanan itu. Endra pun melakukan itu, dan mereka berdua menikmati pemandangan yang luar biasa. Namun, hubungan itu antara Endra dan Jihan tidak berhenti di situ. Pak Randi, yang ternyata tahu tentang hubungan mereka, justru memberikan lampu hijau kepada Endra. Endra, yang awalnya ragu, akhirnya setuju. Apakah Endra akan terus perjalanan itu bersama Jihan? Bagaimana hubungan mereka akan berakhir? Temukan jawabannya dalam kisah ini. Apa yang ingin ku ceritakan ini adalah kisah nyata yang pernah kualami beberapa waktu silam. Demi menjaga nama baik pihak-pihak yang terkait, terpaksa kubah semua nama dan tempat. Namaku Virendra, biasa dipanggil Endai atau Dokter Anda saja. Usiaku saat itu sekitar pertengahan 20-an. Setelah menyelesaikan studi di sebuah universitas di luar negeri, aku kembali ke tanah air untuk mencari pekerjaan. Singkat cerita, aku diterima di sebuah perusahaan investasi di ibu kota. Di sana, aku bekerja dalam satu tim yang dipimpin oleh seorang manajer proyek, Pak Randi. Beliau pria yang berusia awal 30-an. Awalnya, aku mengira Pak Randi adalah seorang pria, karena gayanya yang begitu lembut dan anggun, bak seorang putri. Tak ada aura maskulin yang terpancar darinya. Cara berjalan, bicara, dan segala gesturnya terasa begitu feminin. Sepanjang aku bekerja di bawah bimbingannya, tak sekalipun ia mencoba melancarkan rayuan, dan lama-kelamaan aku merasa nyaman. Berbeda dengan rasa was-was yang melanda saat pertama kali aku bekerja di sana. Aku, jujur saja, bisa dibilang pria yang rupawan, hihi. Jadi, pada suatu Jumat, seperti biasa, sebagai anak muda lajang, setelah pulang kerja, aku mampir ke kafe di bawah gedung kantorku. Pulang lebih awal pun percuma, toh tidak ada istri yang menungguku di rumah. Saat asyik bermain ponsel, tiba-tiba aku disapa oleh Pak Randi. "Dra, sendirian saja?" "Iya, Pak," jawabku singkat. "Bolehkah aku bergabung, Dra?" tanya Pak Randi dengan nada lembut. "Tentu saja, Pak, silakan," kataku. Hatiku berdebar tak karuan. Tiba-tiba bosku mengajak ngopi bareng. "Terima kasih, Dra. Kenapa kamu selalu sendirian, Dra? Mana teman-teman yang lain?" "Ah, Pak, saya kan sendirian. Siapa sih yang mau nongkrong sama saya? Saya kan orang baru, belum punya teman dekat, hihi," jawabku sambil memaksakan senyum. "Kamu belum punya pacar, Dra?" "Ah, sudah mulai menyinggung hal yang pribadi, batinku. Belum ada yang serius, Pak. Masih sebatas teman-teman biasa saja, hihi," jawabku sembari menyesap rokok Dunhill merahku. "Mau, Pak, rokok saya?" tawarku sambil menyodorkan bungkusan rokokku. "Oh, Dra, aku tidak merokok merek itu. Aku merokok Salem," kata Pak Randi sembari mengeluarkan rokok dari saku kemeja bermerek mahalnya. "Perge, Salem. Benar-benar gayanya," batinku saat itu, hihi. Aku mengamati Pak Randi menghisap rokok dengan gestur yang lembut dan anggun itu. "Pak, tidak pulang?" tanyaku. "Sebentar lagi, Dra, tadi melihat kamu sendirian. Jadi aku ingin menemanimu," jawab Pak Randi dengan nada halus. "Rumah Pak di mana, Pak?" tanyaku penasaran. "Rumahku di Sumbang Jaya, DRI." "Oh, jauh juga ya," kataku. "Sudah biasa bolak-balik, Dra."
Jadi sudah tidak terasa jauh lagi. Jawabnya santai. Oh, oke. Pak sudah menikah. Pak, oh, tentu saja. Aku sudah menikah. Jawab Pak Randi. Ternyata Pak Randi juga punya istri. Pikirku. Ya, siapa sih yang tidak mau dengan pria berpangkat, gaji besar, dan mobil Jerman? Tentu banyak wanita yang antre kan? Wah, bos sudah menikah? Saya kira. Andra berucap. Takjub mendengar kabar bahwa Randi, atasannya yang berpenampilan lembut dan selalu tampak ramah, ternyata sudah membina rumah tangga. Yo, ingat saya ini banci ya dokter Anda. DRL, walaupun saya begini, tapi saya tidak suka dengan lelaki. Saya ini lelaki normal yang terlahir lembut saja, Dra. Hihihi, Randi menyela. Nada bicaranya terdengar ringan, namun ada sedikit nada yang menyindir. Endra langsung merasa bersalah. Wajahnya memerah. Oh, maafkan saya bos, saya sangka begitulah. Maafkan saya ya bos. Tidak apa-apa DRL, banyak yang berpikiran seperti itu. Balas Randi dengan senyum tipis yang menampakkan lesung pipitnya. Membuat Andra salah tingkah. Sudah lama ya, bos menikah bos. Andra melanjutkan obrolan, berusaha mencairkan suasana. Sudah 5 tahun masuk tahun ini, jawab Randi, sembari mengeluarkan sebatang rokok dari bungkusannya dan menyalakannya dengan korek api yang ia ambil dari saku celananya. Oh, lama juga ya. Pasti istri bos cantik sekali kan? Andra berusaha memancing obrolan. Tatapannya tak lepas dari wajah Randi yang tampak sedikit sembab karena asap rokok. Mestilah cantik. Kalau tidak cantik tidak sudi aku menikahinya, Dra. Hihi. Randi tertawa kecil. Suaranya terdengar sedikit serak. Nafasnya yang berhembus keluar bersamakan asap rokoknya membuat Andra terkesima. Ada aura misterius yang terpancar dari bosnya itu, yang membuatnya semakin penasaran. Sudah berapa orang anak sudah bos? Tanya Andra lagi. Rasa penasarannya tak kunjung padam. Randi terdiam sejenak. Tatapannya mengarah ke suatu titik di kejauhan. Entah apa yang dipikirkannya. Asap rokoknya mengepul, seolah mewakili kerumitan pikiran yang ada di benaknya. Aku belum ada rezeki lagi untuk memiliki anak. Dah, jawab Randi. Suaranya terdengar berat. Kamu ada waktu malam ini, Dra? Andra tersantak. Suara Pak Randi, bosnya yang terkenal dengan sikapnya yang agak tua dan sedikit kampungan, membuarkan lamunannya. Ada bos, soalnya nggak ada rencana apa-apa malam ini. Kenapa bos? Jawab Andra, hati sedikit was-was. Bagus. Kalau gitu, aku mau ngajak kamu makan malam di rumahku malam ini. Lanjut Pak Randi dengan nada penuh semangat. Sorot matanya sedikit berbinar. Andra mengerutkan kening. Nggak ganggu istri bos nanti. Nggak apa-apa. Istriku itu pengertian banget. Nanti aku kenalin kamu sama dia. Dokter Anda. Sahut Pak Randi dengan senyum lebar. Matanya berkedip nakal. Alah, aku malu, bos. Jawab Andre, sedikit gugup. Alah, ayolah. Besok kan weekend. Ayo dong, bujuk Pak Randi. Nada suaranya sedikit berdesir. Hai, apa gerangan agenda bosnya ini malam ini? Batin Indra mulai cemas. Jangan-jangan malam ini, ia akan berakhir menjadi korban narfus. Bosnya yang tua itu. Semoga saja dia sudah berkeluarga dan gak punya niat yang enggak-enggak. Doanya dalam hati yang mulai terasa gelisah. Oke deh, bos. Tapi bos jangan macam-macam sama aku ya. Bos, pinta Andra sedikit bernada ancaman. Nada suaranya sedikit meninggi. Hahaha, ke situ lagi kamu, santai aja. Gabung makan malam dulu, nanti kita lihat. Jawab Pak Randi dengan tawa yang terdengar sedikit mengejek. Dalam tawanya, baiklah, bos. Sahut Andra. Hanya Tuhan yang tahu perasaan gelisah yang menyergapnya saat itu. Kamu datang kantor naik apa, Dah? Tanya Pak Randi lagi sambil memperhatikan Andra dari atas sampai bawah. Tatapannya sedikit intens. Aku naik motor aja, bos. Jawab Andra, sedikit menghindari tatapan bosnya. Oh, kamu nggak punya mobil, dokter Anda? Belum ada rezeki buat beli lagi, bos. Lagi pula, syarat buat beli mobil pertama belum terpenuhi. Aku kan baru kerja beberapa bulan aja. Bos, kalau mau mengajukan pinjaman, juga belum tentu lulus. Jelas Endra dengan sedikit nada canda, berusaha mengurangi ketegangan. Ayo, kamu kan lulusan sarjana, pasti bisa lulus, kok. Nggak apa-apalah, bos. Lagi pula aku sendirian. Naik motor juga udah cukup nyaman, jawab Endra, berusaha menghindari obrolan tentang mobil. Alas,
Dra, belilah mobil. Kan lebih nyaman. Gini aja. Kalau kamu mau, aku bisa rekomendasikan kamu. Aku kenal direktur ban. Dijamin lulus kalau aku rekomendasikan kamu. Dra, bilang aja kamu mau mobil apa. Nanti aku kabarin banker itu. Tawaran Pak Randi dibumbui dengan senyum yang menggoda. Membuat Andra semakin tidak nyaman. Baiklah, bos, nanti aku pikirkan dulu ya, bos. Jawab Andra masih dengan nada was-was. Alas, ya perlu pikir-pikir lagi. Besok kita ke showroom BMW. Aku kenal bos showroom itu. Pak Randi keker. Senyumnya semakin lebar. BMW bos. Mahal itu. Mana aku mampu? Jawab Andra. Matanya membulat. Sedikit terkejut. Alah, kita lihat-lihat aja dulu. Aku rasa mobil itu cocok buat kamu, Dra. Kata bosnya. Seakan sudah pasti Andra akan menyetujuinya. Suaranya terdengar lembut dan sedikit mendesak. Gila BMW. Batin Andra mulai kalut. Baru kerja, sudah diajak ke showroom mobil mewah. Kalau sampai ia direkomendasikan untuk membeli BMW, bisa-bisa ia akan menjadi bahan gunjingan di kampung halamannya. Dra, kamu parkir motor kamu di mana? Di basement, bos. Oh, oke. Kamu tinggalkan aja motor kamu di sana. Kamu ikut aku pulang naik mobilku ya, titah Pak Randi. Nada suaranya terdengar berwibawa dan sedikit dominan. Kita mau berangkat sekarang, bos? Tanya Indra, sedikit ragu-ragu. Ahlah, ayolah, nanti macet, jadi telat pula. Lagi pula rumahku di Sunter itu, haha, jawabnya. Tawanya terdengar sedikit meremehkan. Indra melihat jam tangannya, pukul 6 sore. Lama juga ia mengobrol dengan Pak Randi, rasanya hampir 1 jam. Perjalanan menaiki Mercedes E-Class, dari kantor Indra menuju rumah Pak Randi, memakan waktu sekitar 40 menit, karena jalanan agak macet di sore. Jumat itu, ini adalah pertama kalinya Indra sampai ke Sunter. Rumah Pak Randi terletak di kawasan perumahan elit yang dijaga ketat dan dilengkapi gerbang. Mewah juga tempat tinggal bos ya. Komentar Indra kagum. Matanya terbelalak menatap rumah-rumah mega di sekitarnya. Alah, biasa-biasa aja, Dra. Jawab Pak Randi, sambil membelok masuk ke halaman sebuah rumah mewah yang dilengkapi kolam renang. Senyumnya misterius. Besar sekali rumah bos ini. Berapa orang yang tinggal di sini, bos? Tanya Indra. Matanya tak lepas dari kemegahan rumah tersebut. Matanya berbinar-binar. Aku dan istriku saja, Dra. Bos tinggal berdua saja. Gila, besar sekali ini. Indra bergumam kagum saat melihat rumah. 3 lantai milik Pak Randi. Berapa ya kira-kira gaji bosnya ini? Kalau gajinya di bawah 100 juta, mustahil bisa tinggal di rumah semewah ini, pikirnya. Warna merah yang mempesona. Wajahnya terlihat tegas, namun senyumnya mampu meluluhkan hati. Lesung pipitnya menambah daya tarik wajahnya yang ayu, namun tetap terpancar aura kuat dan tegas. Memang benar, istri para bos biasanya begitu. Tegas, anggun, dan tak mudah ditaklukkan. Beda banget sama cewek-cewek TIK-TOK. Zaman sekarang yang suka banget pamer dan sok kaya. Padahal, gak ada usaha sendiri. Tubuhnya tinggi semampai, sekitar 167 cm. Setelah makan siang, kami diajak Pak Randi dan Jihan untuk bersantai di tepi kolam renang, sambil berbincang dan menghisap rokok. Aku memperhatikan Jihan, ternyata dia perokok berat. Rokok demi rokok dihisapnya silih berganti. Jihan bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan teknik, mekanikal, dan elektrikal. Selama berbincang, aku merasakan tatapan Jihan yang intens. Rasanya seperti ada magnet yang menarikku padanya. Dia cantik, dan aku mulai merasa gelisah. Aduh, jangan-jangan aku jatuh cinta nih sama Jihan, gumamku dalam hati. Jangan kasih harapan, Jihan. Aku ini orang kampung yang sederhana. Mana mungkin bisa mendapatkan wanita secantik dan seanggun kamu. Dra, mau nonton gak? Tanya Jihan. Suaranya terdengar menggoda. Tiba-tiba, tanganku terasa hangat. Pak Randi melihatnya. Namun dia hanya tersenyum santai. Kalau aku yang di posisinya Pak Randi, pasti sudah. Batinku. Jihan cantik. Ayo, ajak Jihan. Lalu menggenggam tanganku di depan Pak Randi. Astaga, aku jadi takut kena marah Pak Randi. Saat kami hendak masuk ke dalam, ponsel Pak Randi berdering. Kalian lanjut saja dulu. Aku mau jawab telepon dulu, ujar Pak Randi. Yuk, dokter Anda, kita ke ruang keluarga. Nonton TV. Ajak Jihan. Sayang,
Apakah aku salah dengar? Dia memanggilku sayang di depan Pak Randi. Aku melirik Pak Randi, dia hanya mengedipkan mata dengan senyum jahil. Wan, ini kesempatan emas, batinku. Setelah naik lift, kami menuju ruang keluarga. Jihan masih menggenggam tanganku. Mau nonton apa, Dra? Tanya Jihan. Terserah. Jihan, aku suka apa saja, jawabku. Ya, dia benar-benar memanggilku sayang. Dan, dia duduk di sampingku. TV sudah terpasang, DVD player siap siaga. Tiba-tiba muncul peringatan dari FBI. Apalagi sih, gumamku dalam hati. Aku menoleh ke arah Jihan. Pasti kamu yang bikin cerita aneh ini, Jihan. Jihan hanya menyeringai. Senyumnya manis sekali di malam itu. Lesung pipitnya begitu menawan, membuatku tak bisa tenang. Wajahnya sungguh memikat. Dengan santainya, Jihan memeluk lenganku. Kepalanya ia sandarkan di bahuku. Seperti biasa, sebelum film dimulai, ada beberapa cuplikan action yang cukup. Kamu yakin mau nonton film kayak gini, Jihan? Tanyaku, sedikit khawatir. Tenang saja. Suamiku tipe orang yang open-minded, jawab Jihan. Caranya menatapku saat berbicara membuatku semakin was-was. Rasa percaya dirinya begitu tinggi. Kemudian, ia menstempel pipiku. Aku terkejut. Rasa khawatirku semakin menjadi. Aku menatapnya, gugup dan gemetar. Belum pernah aku dibegini ini oleh seorang gadis, apalagi istri orang lain. Rasanya seperti tertekan. Kalau aku nggak nurut, jangan-jangan dapat surat peringatan pemecatan. Batinku. Jihan menggenggam leherku, menarik wajahku mendekat untuk memberi stempel. Dia yang memulai. Pertama kalinya ini terjadi. Biasanya, aku yang selalu berusaha memberi stempel. Kali ini, segalanya terbalik. Tapi karena aku sendiri juga perokok, jadi tidak terlalu mengganggu. Aku melepaskan stempel itu. Jihan ikut serta. Suara batuk Pak Randi, bosku, tiba-tiba terdengar. Aku panik. Jantungku berdebar kencang. Wajahku terasa pucat pasi. Bos, maaf bos. Kataku meminta maaf atas kecerobohanku berstempel dengan istri bosku. Tidak apa-apa, DRA. Temani Jihan malam ini, ya, kata Pak Randi. Kamu mau keluar, Say? Tanya Jihan kepada Pak Randi. Melihat bosku sudah berganti pakaian seperti hendak pergi ke clubbing. Clubbing, jawab Pak Randi singkat. Oke. Kamu pulang malam ini nggak? Tanya Jihan lagi. Lihat gimana nanti, sahut Pak Randi. Oke, enjoy. Jaga diri, ya, kata Jihan. Pak Randi menyalami tanganku. Dra, jagain Jihan malam ini ya. Lakukan apapun yang dia mau, bisik Pak Randi di telingaku. Aku hanya tersenyum. Tak tahu harus berkata apa. Ini pengalaman yang baru bagiku. Aku mengerti maksudnya, tapi tidak tahu seberapa jauh aku harus menemani istrinya malam itu. Jihan menyalami dan mencium tangan. Pak Randi, menatapku dan mengedipkan matanya. Mantap, bosku. Bosku telah memberi lampu hijau untukku. Aku mengira hal ini hanya terjadi di film Hollywood. Ternyata benar-benar terjadi padaku. Mungkin bosku ini impoten, atau apalah ya. Sehingga ia membawaku pulang, untuk menjadi pendamping istrinya. Beruntungnya aku. Istrinya cantik pula. Senyum lebar mengembang di wajahku. Tak menyangka bahwa malam ini, akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Aku menatap Pak Randi, rasa terima kasih yang tak terucapkan membanjiri hatiku. Sungguh, aku tak pernah membayangkan akan terlibat dalam petualangan seperti ini. Terlebih lagi dengan istri bosku sendiri. Rasanya seperti aku seorang pahlawan dalam kisah fantasi, yang ditugaskan untuk menyelamatkan sang putri dari naga yang jahat. Jangan khawatir, bisik Jihan. Suamiku memang pria yang luar biasa. Dia tahu aku butuh teman malam ini, dan dia ingin aku bahagia. Kita belum selesai. Matanya berbinar dengan keinginan yang tak terbendung. Malam ini baru permulaan. Aku tersenyum. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, malam itu baru saja dimulai. Petualangan itu, kami masih panjang, penuh dengan kejutan yang tak terduga. Aku tak sabar untuk menyelami lebih dalam lagi. Akhirnya kami melakukan perjalanan itu. Sampai akhirnya, kami telah sampai di mana terdapat pemandangan yang cukup indah. Malam itu, Jihan dan aku terikat dalam ikatan yang tak terpisahkan. Malam itu, kami menjelajahi puncak gunung yang tercipta dari pemandangan yang indah dan cinta terlarang. Malam itu, aku merasakan keindahan yang tak tertandingi, bersama wanita yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam pikiranku. Dan aku tahu,
Perjalanan kami itu baru saja dimulai.